Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang tidak terhenti kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, mengucapkan syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta kepada umatnya sampai akhir zaman. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pengantar manajemen kemarin kita ngebahas tentang bahasan perkembangan ilmu manajemen dalam kaitannya akademis, secara akademis, bahwa manajemen itu merupakan sesuatu perpaduan antara sains dan seni untuk mengoptimalkan suatu kondisi, suatu yang terkait dengan yang produksi, yang terkait dengan hal tersebut, baik itu barang maupun jasa. Adik-adik yang dirahmati Allah, minggu lalu tentu diharapkan bagi kita dalam bahasan tersebut bahwa minimal kita mengetahui secara umum perkembangan ilmu manajemen dari zaman dulu sampai zaman yang kita jalani sekarang, dan sampai saat mungkin nanti kelak perubahan-perubahan itu selalu tetap ada, perkembangan-perkembangan itu selalu tetap ada, inovasi-inovasi tentang kajian-kajian manajemen selalu ada, dan tidak terkirakan bahwa perkembangan kondisi pada masa ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Adik-adik yang dirahmati Allah, perubahan-perubahan itu setiap waktu ada. Kemudian diharapkan mengetahui kelompok besar pemikiran yang terdapat dalam ilmu manajemen beserta karakteristiknya. Mengetahui kelompok besar, ya. Yang kita tahu kemarin 3 kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Yang pertama dari perspektif manajemen klasik, ya. Perspektif manajemen klasik tentu ini mengawali bagaimana manajemen dikaji sebagai bagian dari kajian akademis. Kemudian kelompok yang kedua, perspektif manajemen perilaku. Di sini jelas bahwa perilaku dapat diukur untuk dari psikologi, ya, psikologi. Hal ini untuk juga tujuannya adalah untuk mengembangkan apa-apa saja kendala, apa-apa saja solusi yang dapat merubah ke arah kepada kebaikan, ke arah kepada kemajuan. Kemudian kelompok ketiga yaitu perspektif manajemen kuantitatif. Perspektif manajemen kuantitatif ini dapat diukur dengan angka. Kemajuan-kemajuan ini dapat diukur dengan angka secara matematis. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengetahui para kontributor manajemen kontemporer. Jadi para kontributor manajemen kontemporer itu nama, ya, beserta karakteristiknya. Banyak di sini. Di sini di halaman 38, halaman 39 itu menyebut nama-nama dan karakter yang mereka memang memiliki kontribusi besar terhadap ilmu manajemen, ya, kontribusi
kontribusi besar terhadap ilmu manajemen. Ini banyak sekali sampai halaman 44. Dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang manajemen, pengantar manajemen pada bab keempat, yaitu lingkungan budaya organisasi. Lingkungan budaya organisasi ini semua arah bentuk dari satu perkumpulan itu bentuk organisasi. Baik itu perkumpulan perusahaan tidak dapat dilakukan dengan secara sendiri. Untuk mengembangkan bisnis tentu harus dilakukan secara bersama ya. Bersama, ada manajer, ada top leadernya, ada manajernya, ada karyawannya, untuk menggerakkan mesin daripada organisasi tersebut ya. Begitu juga misalnya di kelompok sosial, politik, di partai, itu kan organisasi untuk merubah, untuk mendapatkan, untuk ikut turut dalam merubah ke arah yang tentunya lebih baik, ke arah kemajuan, bukan untuk merubah ke arah kehancuran. Jadi dalam lingkungan dan budaya organisasi ini diharapkan adik-adik dapat mengetahui secara umum lingkungan di seputar organisasi bisnis atau perusahaan. Lingkungan di seputar organisasi bisnis atau perusahaan. Jadi minimal apa saja sih di mana lingkungan organisasi tersebut, mencakup apa saja dan mencakup siapa saja. Kemudian diharapkan adik-adik mengetahui secara teoritis dan praktis bentuk-bentuk keterkaitan lingkungan dengan organisasi bisnis. Apakah lingkungan itu mempengaruhi daripada organisasi bisnis? Nah, ini tentu lingkungan ini keterkaitan dengan eksternal atau di luar daripada organisasi bisnis yang internal ya. Kemudian yang ketiga, diharapkan adik-adik mengetahui bahwa dengan memahami lingkungan secara lebih baik, dengan memahami lingkungan bisnis secara lebih baik, akan membantu manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi bisnis. Jadi dengan memahami lingkungan bisnis ke arah yang lebih baik, tentu dapat merencanakan, dapat mengefisiensikan organisasi bisnis menjadi ke arah yang tujuan daripada organisasi bisnis yang hendak kita capai. Baik adik-adik, di sini yang pertama adalah organisasi, minimal adik-adik mengetahui secara umum lingkungan seputar organisasi bisnis atau perusahaan. Di sini yang pertama adalah lingkungan organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Jadi yang kedua lingkungan internal organisasi. Yang ketiga lingkungan eksternal organisasi. Mencakup apa saja lingkungan eksternal organisasi? Baik adik-adik, di sini kita akan coba untuk memahami tentang bahasan-bahasan kita. Kemudian
Di sini juga lingkungan yang terkait dengan lingkungan organisasi bisnis secara internasional, ya. Secara internasional. Jadi perdagangan sekarang apalagi dalam era globalisasi sekarang, dunia semakin sempit ya. Artinya informasi semakin cepat didapat. Jadi informasi apapun kita tinggal search di media-media informasi langsung kita dapat. Baik adik-adik, lingkungan dan organisasi bisnis. Yang pertama adalah organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Tentu bahwa organisasi bisnis itu juga berada di tengah-tengah lingkungan. Artinya di tengah-tengah komunitas. Tidak mungkin organisasi bisnis akan maju tanpa adanya komunitas lingkungan. Di sini bahwa organisasi sebagai kumpulan orang-orang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan. Tidak mungkin dilepaskan dari lingkungan. Sebesar apapun organisasi bisnis tanpa lingkungan, maka dia tidak akan maju. Dia tidak punya pasar. Karena pada dasarnya organisasi juga merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat. Jelas bahwa tadi dikatakan bahwa organisasi adalah bagian daripada lingkungan dan masyarakat. Nah, ini penting adik-adik catat bahwa kita membentuk satu organisasi bisnis, tentu kita melibatkan lingkungan, baik itu bahan baku, baik itu sumber daya manusianya, maupun pasar yang hendak kita sasar. Artinya produk ini mau ditujukan kepada siapa. Ya. Jadi pasar yang hendak kita sasar. Sebagai contoh di sini sebuah keluarga atau rumah merupakan bagian daripada lingkungan RT. Jadi sekelompok organisasi RT itu bagian terdiri daripada rumah sekumpulan rumah keluarga RT. Jadi belum dengar kalau ada satu RT cuma satu rumah. Jadi ini sekumpulan rumah. Satu RT adalah sekumpulan rumah atau rukun warga. Nah, ini lebih luas sedikit. Nah, RW, rukun warga itu adalah bagian dari RT. Ya. Bagian dari rumah tangga. Ya. RT. Itu RW ya. Itu juga sebagai contoh daripada lingkungan atau bagian daripada organisasi. Kemudian sampai pada mencakup pada satu negara. Negara itu adalah organisasi yang digerakkan oleh orang-orang ya, digerakkan. Organisasi itu adalah negara adalah bagian semua daripada wilayah di dalam satu negara. Dan jangan lupa bahwa negara itu harus memiliki yang pertama wilayah. Ya. Kemudian memiliki pemerintahan. Kemudian memiliki penduduk, rakyat. Jadi 3 hal penting tersebut sebagai bagian daripada organisasi terbesar ya, negara. Jadi memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, dan memiliki penduduk, memiliki rakyat.
Dan tujuan negara adalah untuk mensejahterakan, untuk mencerdaskan, untuk melindungi penduduknya, melindungi rakyatnya, memberi rasa aman kepada rakyatnya. Itu negara, tujuan negara, bukan untuk menyengsarakan rakyatnya. Jadi pertama untuk mensejahterakan. Mensejahterakan ini terkait dengan sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan pokok daripada setiap individu manusia. Papan, sandang, pangan. Jadi kemudian kebutuhan penting daripada setiap individu itu seperti. Kemudian tadi apa? Bahwa kesejahteraan, kemudian rasa aman dilindungi, rasa amannya ya, dilindungi, dan negara berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau di negara-negara yang cukup maju, makmur, mungkin kemungkinan dalam urusan pendidikan dan kesehatan itu ditanggung negara. Jadi pengelolaan semua aset-aset yang berkaitan dengan negara itu untuk kesejahteraan rakyatnya. Ya. Nah, jadi tujuan dari satu negara tersebut seperti itu, untuk mensejahterakan rakyatnya. Ini terkait dengan bisnis, ya. Jadi itulah bahwa organisasi itu tidak lepas daripada lingkungannya. Jadi hingga lingkungan yang lebih besar lagi. Jadi seperti itu, lingkungan yang lebih besar daripada RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi itu adalah negara. Sebuah perusahaan atau organisasi bisnis yang beroperasi di sebuah lingkungan tidak dapat menafikan, tidak dapat mencuekkan, tidak dapat menyepelekan, ya, tidak dapat menafikan bahwa selain kegiatan bisnis yang dikelolanya, karena lingkungan adalah bagian penting daripada bisnis yang dikelolanya. Organisasi tersebut juga terlibat dengan lingkungan di seputar organisasi. Organisasi bisnis itu juga terlibat dalam lingkungan di seputar organisasi besar lingkungan, ya. Oleh karena itu, sebuah organisasi perlu memahami lingkungan apa saja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan organisasi bisnisnya. Jadi harus melihat lingkungannya dulu, kebutuhannya dulu, kebutuhan masyarakatnya di satu tempat itu apa yang paling dominan dibutuhkan. Sasaran pasarnya sudah dibaca, diriset, diobservasi, ya. Jadi kebutuhannya apa? Barangkali juga kalau kaitannya dengan penelitian diangket, ya, apa saja yang dominan dibutuhkan untuk menjadikan bahwa sasaran daripada organisasi bisnis kita tepat pada sasaran pada organisasi lingkungannya, ya. Misalnya ketika sebuah perusahaan beroperasi di daerah di mana masyarakatnya
mengalami tingkatan pengangguran yang tinggi. Nah, ini misalnya kita mengobservasi, kita meneliti bahwa pada satu masyarakat atau lingkungan di mana masyarakatnya banyak pengangguran. Kalau masyarakatnya banyak pengangguran, maka tingkat ekonominya rendah. Maka pasarnya pun akan rendah. Tingkat daya beli masyarakat akan rendah. Maka organisasi tersebut perlu memikirkan kenyataan tersebut dan kaitannya dengan pencapaian tujuan yang akan dicapai oleh organisasi perusahaan tersebut. Wah, di daerah ini tingkat penganggurannya rendah. Tingkat penganggurannya tinggi maksudnya. Pendapatan per kapitanya rendah. Sehingga daya belinya rendah. Nah, kalau tidak dipikirkan secara matang oleh organisasi perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat berkembang. Artinya produk yang dipasarkan di masyarakat tersebut tidak akan berkembang. Maka harus dipikirkan bagaimana caranya supaya tingkat daya beli masyarakat tinggi, kemudian sumber daya masyarakatnya yang masih produktif dapat terserap dalam pekerjaan, sehingga memiliki income, memiliki pendapatan. Kalau masyarakatnya memiliki pendapatan, tentu menjadi indikasi bahwa pasar akan baik, ya. Pasar akan baik. Jadi hukum pasar di situ berlaku. Jadi pasar akan baik. Jadi kita pikirkan organisasi, kita mau membentuk organisasi perusahaan, kemudian wilayah yang akan kita sebagai pemasaran produksi kita di wilayah yang memang harus kita observasi terlebih dahulu terkait dengan masyarakatnya. Tadi kita mencontohkan masyarakatnya yang tidak memiliki kemampuan daya beli yang tinggi karena tingkat penganggurannya tinggi. Akibatnya penjualan barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi akan mengalami hambatan. Nah, ini. Jadi kalau tidak mengobservasi dulu, tidak meneliti dulu wilayah pasar yang akan kita sasar, kita capai, maka di sini tingkat kegagalannya dipastikan akan tinggi. Tingkat kegagalannya dipastikan akan tinggi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.